Stadion Laki Dende yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari yang dibangun mulai tahun 2021 dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2023 dengan anggaran secara bertahap hingga 200 miliar rupiah. Stadion Laki Dende didesain berstandar FIFA, mulai dari kursi tribun hingga rumput lapangan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga di bumi Anoa. Pembangunan stadion dibagi menjadi 4 zona. Zona 1 meliputi Tribun Barat, Zona 2 Tribun Selatan, Zona 3 yakni Tribun Utara, dan Zona 4 Tribun Timur. Pada tahun 2022 ini, pembangunan Stadion Laki Dende segera memasuki tahap kedua, yakni pengerjaan Tribun Selatan setelah merampungkan pengerjaan Zona 1 yakni Tribun Timur. Pemirsa, pembangunan infrastruktur khususnya di daerah memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi salah satu kunci upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Salah satu pembangunan infrastruktur yang terus digenjot pemerintah daerah Sulawesi Tenggara adalah pembangunan Stadion Laki Dende yang berlokasi di Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Seperti apa potret dan update terbaru renovasi pembangunan Stadion Laki Dende saat ini? Ikuti wawancara saya bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sulawesi Tenggara. Baik pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada Bapak Fahriam Sul. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Nah Pak, saya dari depan dan sudah berjalan-jalan di stadion ini. Sangat luar biasa sekali Pak. Kalau boleh tahu, proses pembangunannya saat ini sudah sampai di tahap apa dan bagaimana Pak progresnya? Jadi progres pembangunan kita seperti yang terlihat ini tahap 1 sudah selesai, rampung dia. Insya Allah tahun 2022 ini kita akan lanjut ke tahap 2 yang ada di sisi, kita sebut ini zona 2, ini kita sebut zona 4, ini zona 3, ini zona 2, ini zona 3, ini zona 1. Jadi kita mulai nanti di zona 3 lagi, kita akan lanjut. Kenapa kita lanjut di zona 3? Karena memang kita mulai dari belakang ke depan, karena tingkat kesulitan nanti ada di depan sini, sesuai dengan anggaran kita. Nah, seperti yang terlihat kondisinya kita, ini kondisi sudah direhab dan ini kondisi existing kita, bagaimana hancurnya kita punya fasilitas olahraga. Kita tidak bisa berharap banyak tentang prestasi sepak bola karena seperti ini kondisinya. Baik, berbicara mengenai konsepnya Pak, ya. Ada konsep tersendiri untuk Stadion Laki Dende ini Pak? Jadi konsep Stadion Laki Dende tentu kita mengacu dengan standar FIFA, itu yang pertama. Yang kedua, ini hasil konsultasi kita dengan PSSI pusat maupun yang ada di daerah Provinsi Tenggara. Ini hasil komunikasi kita, hasil konsultasi kita, dihasilkanlah grand design seperti ini. Tentunya konsepnya bagaimana meningkatkan potensi prestasi olahraga terutama sepak bola di Sulawesi Tenggara dengan tidak melupakan kondisi geografi kita, kondisi ekonomi kita, dan kondisi masyarakat kita tentunya, dan konten-konten lokal yang ada kita manfaatkan semua. Baik Pak, sebenarnya apa alasan pemerintah Provinsi Sultra terus menggenjot pembangunan Stadion Laki Dende ini Pak? Saya kira alasan kita sangat jelas, karena kenapa? Satu-satunya provinsi yang tidak punya fasilitas olahraga secara memadai, sementara berharap banyak dari prestasi olahraga itu. Saya kira ada salah satunya di Sulawesi Tenggara. Kita lihat di daerah-daerah lain, mereka sudah punya lapangan yang begitu memadai, sehingga kalau kita berharap untuk melaksanakan event-event berskala nasional ataupun regional lah, nasional, kita sangat tidak memadai, sehingga bagaimana kita mau mengundang tim lain untuk bertanding ke sini kalau prasarananya tidak ada. Kalau untuk target rampungnya Pak? Target rampung kita apabila kondisi keuangan kita memungkinkan, saya kira kami dari sisi teknis kita sudah punya metodologi pelaksanaan, kita sudah punya strategi teknis, insya Allah 2023 bisa selesai. Oke, terakhir Pak, harapannya untuk Stadion Laki Dende untuk daerah Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara sendiri. Harapan kami, inilah stadion kita, milik kita bersama.
mari kita rawat, mari kita berdoa agar cepat-cepat selesai sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal baik dari sisi prestasi olahraga, rekreasi olahraga maupun dari ekonomi di daerah sekitarnya, sehingga selain membanggakan Sulawesi Tenggara dan menjadi ikon kita, juga membanggakan dari sisi penunjang pariwisata. Rencananya stadion ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang ganti yang memadai, toilet, kafe serta toko yang menunjang sehingga nantinya dalam satu kawasan stadion sudah terpusat semua yang berhubungan dengan sepak bola. Stadion Legidende diharapkan dapat menjadi kawasan wisata olahraga yang saling terkoneksi antar lapangan softball, lapangan golf, gor koni hingga kolam renang koni, serta dapat menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru di Kota Kendari. Tim Liputan Make.TV melaporkan.